Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Agus Official. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk kenali jenis hama atau penyakit pada kaladium atau keladi hias yang teman-teman punya. Apa saja sih penyakitnya atau jenis hamanya? Simak terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini berkembang dan terus upload video-video terbaru serta menambah wawasan teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, yang pertama kita membahas tentang hama. Hama pada kaladium ada beberapa jenis, yaitu hama kutu putih. Hama kutu putih ini dapat menyerang di daun bahkan di batang. Warnanya putih, ketika disentuh dia lengket di tangan kita. Jadi hama kutu ini sangat mengganggu pertumbuhan dari kaladium. Jika tidak ditangani, maka hama kutu putih ini akan menggerogoti atau merusak tanaman kaladium kita. Kemudian ada hama kutu coklat. Nah, kutunya itu warna coklat atau kehitaman. Biasanya kutu tersebut hinggap di batang ini. Nah, di batang-batang sini mereka hinggap dan memakan batang-batang ini atau sari-sari dari batang ini. Jika dibiarkan, itu dapat merusak kaladium kita. Nah, kebetulan ini alhamdulillah tidak ada hama. Nah, di sini biasanya ada hama kutu-kutu kecil. Nah, itu sangat mengganggu. Selanjutnya ada hama ulat, baik itu ulat bulu atau ulat warna-warni. Ulat itu akan memakan daun ini sampai habis. Kemudian dia bisa berpindah ke kaladium yang lain. Jika ini sudah habis, ulat tersebut akan pindah ke tempat lain untuk memakan daun-daun pada kaladium. Nah, selanjutnya ada penyakit yang menyerang kaladium atau keladi hias, yaitu penyakit busuk daun atau bercak coklat seperti ini. Nah, seperti ini dan seperti ini. Oke teman-teman, jadi bercak coklat ini terjadi dikarenakan adanya jamur. Jadi jamur itu tumbuh karena lembab. Mungkin teman-teman meletakkan kaladium ini di tempat yang lembab, jauh dari jangkauan matahari, atau bisa jadi perubahan cuaca seperti hujan terus menerus mengakibatkan lembab itu terjadi dan munculnya jamur seperti coklat-coklat seperti ini. Nah, ini harus ditangani. Karena jika tidak ditangani, dia akan menyebar. Nah, ini sudah ada menyebar 1 daun, 2 daun, 3 daun. 1 pohon ini atau 1 kaladium ini, kaladium cat tumpah, ini ada 3 yang terserang penyakit. Dan kaladium ini juga ada 1 daun yang terserang penyakit coklat atau
busuk daun akibat jamur. Jadi teman-teman, busuk daun atau jamur ini bukan hanya di daun saja, tetapi dia bisa hinggap di batang sini atau di dalam akar atau umbinya bulat, umbi kaladium yang bulat. Nah, itu bisa terserang jamur dikarenakan tanahnya lembab. Selanjutnya ada hama, yaitu hama cacing. Hama cacing, kenapa kita sebut hama? Karena cacing itu tidak baik untuk berada di dalam kaladium. Cacing tidak baik untuk kaladium karena dia dapat menyerap nutrisi ketika kita memupuk kaladium ini. Nutrisi dari pupuk itu akan diserap oleh cacing. Jadi cacing tidak hanya menyuburkan tetapi bisa menjadi hama bagi kaladium. Nah, ini pendapat atau pengalaman saya selama menjalankan kaladium ini. Jadi teman-teman semuanya, jika ada cacing di dalam tanah, di dalam sini, teman-teman harus buang cacing itu, karena itu tidak baik untuk tanaman kaladium. Bisa merusak akar. Cacing itu bisa memakan akar juga dan berkembang biak, serta membuat daun kaladium ini layu. Kita siram juga percuma karena layu, nutrisinya diambil oleh cacing. Oke teman-teman semuanya, untuk cara penanganan dari hama kutu coklat pada batang dan kutu putih pada daun yang menyerang daun dan batang secara keseluruhan, teman-teman bisa menggunakan racun atau insektisida, racun hama seperti ini. Ini ada Regen 50 ml yang berwarna, kemasan labelnya itu pink. Jadi ini Regen kemasan 50 ml. Teman-teman bisa membeli di toko pupuk yang kemasan warna pink. Untuk pengaplikasiannya atau penggunaannya, teman-teman bisa menggunakan dengan cara semprotan. Untuk takarannya, teman-teman bisa menggunakan sendok teh seperti ini. Nah, sendok teh. Regen ini bentuknya cair, 50 ml cair. Nah, untuk penyemprotannya, teman-teman bisa menggunakan semprotan 2 liter. Disemprot di daun. Penyemprotan dilakukan seminggu 2 kali. Untuk takarannya 1 sendok teh 1 liter air. Jadi kalau 2 liter air, 2 sendok teh. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa melakukan penyemprotan pada sore hari ya guys. Pada sore hari. Kenapa saya bilang sore hari? Karena penyemprotan dilakukan sore hari itu sangat baik ketimbang pagi hari. Teman-teman bisa menyemprot yang terkena hama kutu, baik itu kutu putih atau kutu coklat yang saya jelaskan tadi. Teman-teman juga bisa menyemprot pada tanaman kaladium lain yang belum terserang penyakit. Penyemprotan dilakukan sore hari, baik itu pemupukan atau penyemprotan daun, itu dilakukan sore hari. Jika tanaman sudah disemprot, teman-teman harus mengeceknya keesokan harinya apakah kutu-kutu tersebut sudah mati atau sudah hilang dari daun
pada kaladium. Jadi teman-teman bisa mengecek apakah sudah hilang kutunya, baik itu kutu putih atau kutu yang coklat pada batang, apakah sudah hilang. Jika sudah hilang, teman-teman bisa melakukan penyemprotan yang kedua, mungkin kelang 3 atau 4 hari. Teman-teman bisa lakukan penyemprotan yang kedua untuk mencegah agar kutu tersebut tidak kembali lagi. Selanjutnya, untuk penanganan pada busuk daun atau coklat-coklat seperti ini, bintik-bintik coklat seperti ini, teman-teman bisa melakukan penanganan yang pertama, membuang batangnya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan gunting atau cabut aja dari bawah, cabut pelan-pelan seperti ini, buang yang ini agar tidak menyebar ke daun-daun lain atau tanaman-tanaman lain yang masih sehat. Nah, teman-teman bisa menggunting sampai kandas gunting. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai menggunting ini semua, nah ini dan ini, setelah selesai menggunting, teman-teman lakukan penyungkupan. Jadi kaladium ini harus disungkup. Sebelum disungkup, teman-teman harus ganti medianya, karena media yang lembab atau basah dapat menyebabkan tumbuhnya jamur coklat-coklat seperti ini. Ini sangat merugikan bagi kita. Jadi teman-teman jangan panik yang masih pemula atau masih belajar dalam merawat tanaman kaladium ini, karena tanaman ini banyak sekali hama atau penyakit yang menyerangnya. Jika penanganannya itu tidak cepat dilakukan, maka akan merusak daun dan menyebabkan kematian pada tanaman. Jadi sayang banget kita sudah beli harga yang mahal, tetapi ketika ada hama atau jamur sekecil apapun seperti jamur ini, sekecil apapun, kalau kita biarkan, ini akan menyebar dan membuat daun itu layu serta kering. Jadi setelah teman-teman mengganti medianya, teman-teman letakkan kaladium itu di sungkupan. Jadi di dalam sungkupan itu teman-teman bisa letakkan, dan prosesnya mungkin sekitar setengah bulan untuk dia bisa kembali lagi, tumbuh lagi daun baru seperti ini. Ini ada daun baru. Nah, ini ada daun baru. Ini yang mungkin sekitar setengah bulan, atau ini yang udah sebulan lebih yang udah tumbuh. Ini akan tumbuh mekar seperti ini. Dan teman-teman bisa ngecek apakah ada cacing di dalam media itu. Jadi harus teliti, jangan ada cacing. Sekecil apapun cacing itu harus dibuang. Dan pastikan media yang teman-teman gunakan itu media yang kering, jangan basah atau lembab. Mungkin ada kaladium yang layu banget, tidak mau tumbuh. Udah kita coba cara, udah kita pupuk, udah kita lakukan penyemprotan, kita nggak tahu penyakitnya di mana. Nah, usahakan jika ada seperti itu, bongkar medianya dan bersihkan atau bilas dengan air bersih akarnya. Dan teman-teman bisa lihat jika ada akar atau umbi yang busuk, teman-teman bisa iris atau buang akar itu. Mana yang busuk, akar yang busuk, teman-teman bisa cabut pelan-pelan. Untuk akar, teman-teman bisa buang akar-akar yang busuk yang terkena jamur. Dan untuk umbi pada kaladium itu teman-teman bisa iris menggunakan pisau.
pisau yang bersih, pisau stainless. Usahakan pisau yang benar-benar besi, jangan ada pisau yang tercampur untuk hal-hal lain, bisa itu pisau dapur yang dipakai untuk motong-motong, itu berkarat, itu tidak boleh. Karena jika teman-teman menggunakan pisau yang berkarat, mengakibatkan tumbuhnya jamur lagi atau kuman. Nah, kuman itu bisa menyerang umbi yang masih bersih. Jadi usahakan teman-teman bisa menggunakan pisau stainless atau cutter ya, cutter yang masih baru. Teman-teman iris yang umbi yang busuk itu, kemudian teman-teman cuci lagi, dan setelah itu siapkan media yang bagus. Medianya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa ikuti cara untuk persiapan medianya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Oke teman-teman semuanya, mungkin videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini berkembang dan terus mengupload video-video terbaru serta menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Dukung terus ya channel YouTube ini, dan jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti akan saya rekap komentar dari teman-teman, keluhan tentang kaladium, baik itu tentang tips atau caranya, itu teman-teman bisa komen aja. Insya Allah saya bantu, saya buatkan video yang bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Baik, saya ucapkan terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Dukung terus channel ini. Cukup sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.